Shalom Shalom, selamat hari Sabtu 5 Juni 2021. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintoro dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yang di suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian, pemahaman, pengenalan mengenai iman, pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan saya yang besar bagi saudara, agar kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir kita, dan paling penting hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Saya merasa harus minta maaf dan terima kasih untuk feedbacknya. Ya, untuk kesalahan judul kemarin itu harusnya Pentakosta bagian yang ke-6. Rupa-rupanya saya menyebutkan Pentakosta bagian yang ke-5. Ya, bukan membela diri, mungkin itu adalah salah satu ciri khas jika recording langsung fresh setiap hari tanpa edit ya. Jadi tetap terima kasih untuk diingatkan, itu artinya memang recording ini bermanfaat. Hari ini kita akan masuk dalam pembacaan kitab suci hingga habis, yang mana sesuai agenda adalah Mazmur Fatsal 94. Mazmur Fatsal 94, Allah pembela keadilan. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah ya hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia? Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku,
dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka. Dan karena kejahatan mereka, Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Umat Tuhan, sekali lagi kita melihat suatu bentuk ratapan yang kreatif. Suatu bentuk ratapan yang agung, yang mulia. Ya, meratap tidak sembarang meratap, tapi pemazmur meratap di hadirat Tuhan. Pemazmur memazmurkan janji Tuhan, memazmurkan daripada tindakan Tuhan yang sudah dilakukan maupun sebelumnya, maupun sesudahnya, maupun di masa depan, bahwa Tuhanlah pusat keadilan. Nah, dimanapun berada, ya selalu, termasuk orang yang berkoar-koar menegakkan keadilan, bisa jadi menjadi orang yang paling tidak adil dan sering mencurangi keadilan. Perkataan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu memang nyata dimanapun berada. Bahkan di beberapa tempat, beberapa bangsa, beberapa lokasi, hampir banyak dikatakan bahwa hukum adalah milik orang kaya. Ketika kamu kaya, sangat kaya, engkau bahkan bisa mempermainkan hukum. Inilah yang kira-kira disajikan oleh pemazmur. Saya sering berkeluh kesah. Saya mendengar banyak orang bercerita kepada saya, bukankah harusnya aparat hukum itu di pihak hukum? Namanya saja aparat hukum. Kenapa justru kasus saya kalah? Dikarenakan orang-orang yang seharusnya berjuang atas nama keadilan itu menjadi pengkhianat bagi saya. Justru mereka menggoyangkan barang bukti. Justru mereka bersaksi. Justru mereka menekan yang benar sehingga bungkam dan memenangkan yang jelas-jelas salah. Bahkan jaksa, bahkan pengacara, bahkan hakim pun ada yang bisa dibeli. Ketika engkau mengalami hal itu, umat Tuhan, maka kita harus mengerti satu perkara. Ya, hukum ada sebab keadilan harus ditegakkan. Hukum adalah metode untuk memelihara keadilan ditegakkan. Jadi keadilan ada terlebih dahulu, baru hukum dirancang. Bukan hukum terlebih dahulu, baru create keadilan, tidak. Jadi harus ada first cause terlebih dahulu. Pagar itu ada sebab harus ada yang dilindungi. Maka ada pagar umat Tuhan. Norma itu ada sebab ada free will. Karena ada free will, dibikin norma. Supaya ketika berbenturan kehendak bebas daripada sesama manusia, ya, mereka tidak liar, mereka tidak barbar, mereka tidak hukum rimba. Jadi, apakah hukum itu milik aparat penegak hukum? Harusnya aparat penegak hukum itu memihak pada hukum. Tapi apakah hukum milik mereka? Belum tentu. Belum tentu. Jadi, daripada minta dukungan manusia, daripada bersandar pada kolega, aparat hukum dan segala macam, ingatlah ketika engkau dicurangi. Ingatlah ketika engkau menerima ketidakadilan. Saya sarankan untuk engkau pegang pokoknya, ujung pangkalnya. Jangan berhenti di hukumnya. Sebab hukum itu hanya atribut metode untuk menegakkan keadilan. Yang harus kita cari, siapa pemilik keadilan. Pemazmur memberitahukan kepada kita, Tuhanlah pemilik keadilan. Tuhanlah pusat keadilan. Bahkan Tuhanlah keadilan itu sendiri. Seringkali saya tertegun dan berdebar mengenai perbedaan kualitatif ajaran kitab suci kita dengan ajaran yang lain. Misalnya tentang jalan, ya, jalan keselamatan, jalan kehidupan.
Ada pihak yang berkata, wahai saudara, mari bersamaku mencari jalan. Ada pihak lain berkata, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan. Hanya ada satu ajaran yang berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Tidak ada seorang pun dapat sampai ke Bapa tanpa melalui aku, katanya. Jadi ketika yang lain berkata jalan itu where, ya, ada satu jawaban, jalan itu who. Jalan itu person. Nah, makanya umat Tuhan, keadilan itu milik siapa? Keadilan itu milik Tuhan. Keadilan itulah Tuhan. Jehovah Tsidkenu. Tuhanlah keadilanku. Jadi, jangan terjebak bersandar kepada manusia, nanti engkau dikecewakan lagi. Nomor satu yang harus kau pegang adalah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah pembelaan Tuhan. Terus baca lagi Mazmur 94 ini. Betapa pemazmur itu mengejar Tuhan. Dia mengejar Tuhan. Alih-alih daripada dia minta dukungan manusia, dia memusatkan permintaan keadilan kepada sang pemilik keadilan, yakni Tuhan. Yang dikatakan adalah kota bentengku, ayat 22. Dan gunung batu perlindunganku. Tuhan yang membalas kepada orang yang jahat. Dan Tuhanlah yang membela orang yang tulus hatinya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.